Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat sore hari ini, kita jumpa lagi di pelayanan doa Sion Family. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda yang butuh jawaban pergumulan doa, Anda yang berharap belas kasihan Tuhan, mari sebelum kita mulai pelayanan ini, saya ajak Anda untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Hosana bagi Raja Surga. Haleluya, Yeshamaye Mashem, Arahimaya, Haleluya. Daulat bagimu Tuhan Allahu, Ya Rais Amadabai Masyalem. Haleluya. Daulat bagimu Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus, penebus kami, Tuhan yang hidup, yang maha kuasa. Saat dan waktu ini kami terhimpun di tempat-tempat yang berbeda, tetapi kami bersatu dalam roh, menyembah dan memuji Engkau, memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, perbuatan-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan dan pemeliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan Allah, dan saat ini layakkan kami untuk seluruh rangkaian pelayanan ini, dan juga untuk saat dan waktu mendoakan kekasih-kekasih-Mu yang bermasalah. Berilah jawaban-Mu Tuhan, dan secara khusus kuduskan kami, kuduskan atmosfer ini. Segala roh dan kuasa yang berbeda kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu membuka pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Penonton sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Ibrani 11 ayat 29 dan 30. Ibrani 11 ayat 29 dan 30. Saksi-saksi iman. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Penonton sekalian, minggu kemarin kita berbicara soal iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Dan memang iman harus dinafaskan oleh penyataan Allah, atau harus ada hembusan rohnya yang kudus yang menggerakkan roh iman. Karena sebenarnya iman itu bagian dari diri Allah. Zat atau energi yang bernama iman bukan bagian kita. Dengar baik-baik, itu adalah roh, bagian dari roh Allah. Mungkin Anda tidak dengar bahwa ada orang bilang saya punya iman. Oh, tunggu dulu. Berarti dia sudah punya hubungan yang cukup dengan Tuhan Allah. Seperti saksi-saksi iman yang kita baca dalam Ibrani pasal 11. Bagaimana Abraham itu ditulis sebagai bapa segala orang percaya, atau bapa segala orang beriman. Karena imannya itu berasal dari Allah. Kan yang menyuruh Abraham
untuk keluar dari Ur Kasdim adalah Allah. Kemudian yang dilakukan Abraham itu adalah merespon, memberi hatinya, dirinya. Maka roh iman yang dari Allah masuk kepadanya, maka Abraham memiliki iman. Dan iman kepercayaannya ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, keturunannya seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut banyaknya. Kalau bintang di laut mungkin Anda berpikir masih sedikit. Tapi kalau pasir, segenggam pasir itu berapa banyak? Apalagi kalau pasir di laut. Itu luar biasa janji Tuhan kepada Abraham. Karena ia menyerahkan hatinya. Dan roh iman masuk bekerja dalam dirinya, maka disebut dia itu percaya. Dia itu beriman. Bahkan Bapa segala orang percaya. Penonton sekalian, kita melihat dalam bagian ini bahwa ternyata dalam kitab Ibrani pasal 29 dan 30 ditulis bagaimana orang Israel itu dari Mesir kemudian harus menyeberangi Laut Merah. Mungkin di kepala, di benak pemimpin mereka Musa dan para tokoh-tokoh Israel atau mungkin rakyat Israel telah berpikir bahwa mereka itu mungkin bikin dulu perahu atau kapal, kemudian baru mereka menyeberang menggunakan perahu atau menggunakan kapal. Tapi konsep Allah sesuai dengan iman mereka, karena mereka telah bergerak sesuai dengan petunjuk Allah, itulah disebut mereka beriman karena telah bergerak sesuai kehendak Allah. Mereka keluar dari Mesir dan mereka berjalan dalam tuntunan roh Allah lewat hambanya Nabi Musa. Nah, Musa pun pasti telah berpikir bagaimana caranya ini kita menyeberang. Kemudian suatu desakan terjadi, ada masalah karena di belakang mereka kemudian ternyata ada pasukan Mesir yang mengejar mereka, yang juga tidak mau mereka keluar dari Mesir. Mereka akan dipaksa untuk kembali ke Mesir dan menjadi budak. Dan di depan mereka laut. Berarti apa? Tidak ada kesempatan untuk membuat perahu atau kapal seperti bayangan mereka. Berarti apa? Jalan selanjutnya mereka berharap dan percaya kepada Allah. Dan sesuai tuntunan Allah mereka menyeberang, di mana Laut Merah itu terbelah. Dan di bagian yang kering mereka berjalan. Pasukan Mesir kemudian mengejar mereka, tenggelam juga. Nah, mereka melakukan ini dalam tuntunan Allah. Dan dalam tuntunan Allah ini disebutlah mereka percaya, mereka menyerah kepada Allah, dan itu disebut mereka punya iman. Masalahnya manusia modern seperti kita sulit sekali menyerah kepada Allah. Kita begitu kuat dengan pikiran kita. Kita begitu kuat dengan hasrat hati kita dan hasrat daripada jiwa kita, pikiran kita terkontaminasi dengan teknologi. Ya, sekurang-kurangnya terkontaminasi dengan HP Android. Banyak sekali ragam yang kita lihat. Sama seperti seorang ibu kemarin bilang, ada yang bilang vaksin ini 666. Dan dia mau menghadap Presiden Joko Widodo. Saya tersenyum, saya bilang, aduh, terlalu banyak yang konyol dalam kekristenan kita. Orang-orang yang sampah seperti ini, seolah-olah dianggap itu karena direspon oleh banyak orang, seolah-olah itu betul. Tidak mikir. Ini kenapa? Karena terbawa dengan informasi dan berita-berita. Penonton sekalian, kontaminasi dengan kenyataan yang ada dalam lingkungan kita, dalam hidup kita, termasuk dengan berita-berita itu membuat kotor hati dan jiwa kita, dan sulit sekali kita percaya. Masih lebih gampang orang percaya uangnya di bank atau perhiasannya di brankas daripada mempercayai dan menyerahkan hati dan jiwanya dan hidupnya kepada Allah. Dengar baik-baik. Coba mari Anda berpikir jujur dan Anda lihat diri Anda dengan jujur. Kan lebih gampang Anda percaya bahwa uang Anda ada di bank, aman. Misalnya di Bank Sentral Asia atau di Bank Mandiri atau di BNI atau di BRI, Danamon dan seterusnya. Anda mungkin di Chase Manhattan Bank, Bangkok Bank dan lain-lain itu, Anda berpikir itu aman, uang Anda di situ di deposito misalnya.
Lebih aman Anda pikir. Kemudian, kalau perhiasan Anda ditaruh di brankas, nah itu Anda pikir juga aman. Dan Anda bingung, Anda pikir tidak aman. Kalau kepada Allah menyerahkan hidup Anda, hati Anda, jiwa Anda, itu seolah-olah tidak aman. Karena mereka bingung. Orientasi basis orang untuk mempercayai Allah itu seolah-olah itu seperti menggapai sesuatu yang, ya oke, menggapai bintang lah di langit. Kan nggak mungkin. Orang berpikir seperti itu. Orang berpikir seperti itu. Saya punya pengalaman kecil-kecil tentang itu. Dan ini ada pengalaman besar dari orang Israel. Misalnya Laut Merah terbelah. Misalnya tembok Yeriko setelah mereka dengan iman mengepung dan keliling 7 hari, tembok Yeriko itu runtuh. Luar biasa iman mereka. Kan coba pikir, masa akan hanya dengan keliling tembok Yeriko akan runtuh? Coba pikir, kalau sekarang kita kembali dan Anda coba jalan, satu bangsa Indonesia atau satu suku Jawa saja, suku Jawa atau suku Minahasa, yang ada beberapa subsuku, coba jalan keliling. Contoh, jalan keliling dan kemudian seperti orang Israel di masa yang lalu itu, tembok Yeriko akan runtuh, kan sulit sekali. Mereka lebih percaya segala sesuatu yang real di bumi ini, segala sesuatu yang real di dunia ini, mereka lebih percaya. Segala sesuatu yang real dalam HP Android mereka, mereka lebih percaya itu, dan sulit sekali mereka percaya Tuhan. Sebab itu di akhir zaman ini, kemampuan dari hamba Tuhan itu akan 2 kali lipat ganda. Roh yang dicurahkan itu 2 kali lipat ganda dari roh yang pernah ada, misalnya kepada Nabi Elia, Nabi Elisa, atau Nabi Musa. Nah, penonton sekalian, sebuah kendala bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang pikirnya itu dia berohani, yang penting dia pikir setiap hari Minggu dia ke gereja. Ini maksudnya saya bicara tentang keadaan yang misalnya sebelum adanya COVID. Kan sekarang rata-rata gereja, rumah ibadah itu ditutup kan, selama masa yang sulit ini. Orang mungkin beribadah sekeluarga di rumah masing-masing. Nah, sekarang coba Anda pikir, bagaimana orang Israel itu? Cara mereka itu, kalau kita pikir ya, kalau seandainya mereka itu sekarang dan peristiwa-peristiwa sekarang, bukan main edannya mereka ini, iman mereka seperti apa? Luar biasa. Kenapa? Iman mereka disertai dengan perbuatan. Sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang nyata, dan kebenaran hidup yang nyata, itu yang mereka lakukan, sehingga ketika mereka melakukan langkah iman itu, respon dari Allah itu langsung. Malaikat-malaikat turun meruntuhkan tembok Yeriko. Kuasa Allah itu turun dan kemudian membendung Laut Merah itu. Bayangkan iman dari orang Israel. Saya punya pengalaman kecil yang saya maksudkan tadi. Misalnya ada di kepulauan Sangihe. Itu mereka, teman saya itu punya rakit. Jadi mereka itu menghimpun ikan-ikan yang dari laut itu. Kalau di kepulauan Sangihe sana itu ada yang 2 bulan baru terhimpun 1 ton ikan. Ya memang kalau dari segi waktu itu rugi. 1 bulan saja 1 ton itu rugi. Dan saya mulai mengimani bahwa setiap minggu rakit mereka itu akan mendapat hasil 2 sampai 3 ton. Dan itu terjadi setiap minggu. 3 hari yang lalu itu saya bilang sama pelaksana dari iparnya teman saya itu, saya bilang, kamu imani ikan-ikan itu datang, bergerak dari jarak jauh. Saya berdoa lewat telepon dia sendiri tidak dirakit, dia itu ada di Tahuna. Kemudian saya bilang, angkat tangan, bayangkan kamu sudah dirakit, begini caranya. Dan imani ikan itu bergerak datang, dan memang ikan itu datang. Bayangkan kalau rata-rata rakit 1 bulan atau 2 bulan baru memperoleh 1 ton, itu setiap minggunya memperoleh 2-3 ton.
Bahkan itu ada yang sudah lebih dari seminggu lebih. Maksudnya tidak sampai seminggu, maksudnya sudah 5-6 kali. Saya pikir kalau boleh 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. Jadi memang pendapatan mereka itu lumayan. Sekali itu sudah kurang itu 10 juta, 15-an sampai 10 juta sekurang-kurangnya. Jadi inilah di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan menyediakan kepada orang yang percaya beriman. Bagaimana saya mengerjakan dengan iman? Saya bilang, mana air? Air mana? Air asin, ambil. Dia ambil mangkoknya, dia taruh itu, kasih penuh. Kemudian kamu goyang dengan jari telunjuk tangan kanan. Sek, saya bilang, kamu lihat apa itu? Warnanya, Pak, sudah menjadi kuning. Oke, sekarang kamu lempar di air itu. Termasuk dia mau memancing ikan yang sebenarnya tidak mau makan pancingnya. Selama beberapa hari saya bilang, itu begini caranya. Air itu kamu bikin lagi. Saya suruh dia. Saya berdoa, kemudian kamu putar 7 kali. Arah jarum jam dalam mangkok itu. Kemudian jadi apa? Warnanya jadi kuning airnya. Oke. Sekarang taruh. Saya bilang, sekarang kamu taruh itu senar dan kail itu yang akan kamu pakai untuk memancing itu, taruh ke dalam mangkok itu yang ada air itu. Kemudian saya bilang, sejam kemudian coba kamu angkat. Ketika dia taruh, langsung ikan makan. Saya lupa itu berapa banyak, mungkin belasan atau puluhan itu dia peroleh dalam semalam saja. Ikan-ikan berukuran 5 kg per ekor. Nah, ini iman yang kecil, dasar. Bagaimana saya menolong orang? Misalnya itu ada orang yang sering diganggu oleh kuasa jahat. Artinya ada beberapa dukun yang sering itu mengganggu dia. Jualannya itu sering diganggu, tidak laku. Jadi saya harus berdoa lagi. Saya bilang, mana air, mana garam. Kemudian saya berdoa dan saya bilang, kasih begini. Mereka sudah kunci. Bayangkan selama setengah hari itu, sejak dia belum telepon saya, tidak ada satupun bungkus makanan yang laku di online, tidak ada. Tetapi ketika saya pesan, saya berdoa, langsung orang-orang mulai memesan. Ada pesan sampai 10 bungkus, 10 porsi maksudnya, dan seterusnya. Bayangkan ini, dia percaya kepada Tuhan. Saya lihat orang ini, ibu ini percaya. Namanya Ibu Etik Bani. Kalau mungkin Anda orang Kupang itu, Nusa Tenggara Timur, orang Kupang, Anda itu mungkin bisa kenal marga ini. Dia namanya Ibu ini Etik Bani. Dia sering diganggu dukun. Sering diganggu dan dikunci, tapi tetap selalu ketika Tuhan turun tangan, dia percaya dan saya berdoa, tetap dia terbuka dan lolos. Jadi memang setinggi-tingginya orang menggunakan ilmu dan kuasa yang dari dunia ini dan dari si jahat, itu tidak ada seujung kuku dengan kuasa yang berasal dari Tuhan. Nah, iman orang yang percaya kepada Tuhan, sekecil-kecilnya itu bisa membuat kekalahan bagi dunia ini. Dunia akan kalah. Nah, sekarang Anda, bagaimana iman yang dimaksud di dalam pembacaan kita di Ibrani pasal 11, secara khusus saya ambil ayat 29-30 tadi. Bagaimana iman itu sebagai motor penggerak terjadinya mujizat. Kalau Anda padam, iman Anda tidak ada, jangan berharap saya hamba Tuhan seperti dokter untuk menyembuhkan Anda. Itu omong kosong. Iman Anda, dia akan respon. Roh itu akan respon kalau Anda itu menyerahkan hati dan percaya. Kemudian roh iman dari Tuhan itu akan masuk dan kemudian terjadi sesuatu dengan Anda. Saya berdoa semalam orang yang ada benjolan gondok di lehernya seorang ibu di Jakarta. Ya sebentar saja dia langsung hilang, benjolannya hilang. Karena dia percaya, dia menyerahkan hati dan dia betul-betul percaya. Maka roh iman itu bekerja. Dan kuasa kesembuhan itu langsung meresponi dia. Nah, apakah Anda sanggup untuk percaya kepada Tuhan dalam keadaan di mana ada tekanan teknologi, bahkan yang banyak yang negatif, berita-berita negatif, berita-berita yang seperti saya bilang tadi. Ini vaksin katanya 666. Nah, ini kan karena tidak ada kerjaan. Dan memang orang yang otaknya itu otak pendek, tidak mengerti apa-apa, sembarangan bicara, ngawur.
Atau orang sini bilang asbun, asal bunyi. Nah, ini contoh. Menekuni sebuah kepercayaan kepada Tuhan tetap akan menghasilkan sesuatu. Tidak mungkin orang percaya itu kepadanya tidak terjadi sesuatu, pasti. Kalau Anda lihat itu saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11, Anda baca mulai dari ayat pertama, saksi-saksi iman itu iman mereka akan menghasilkan sesuatu. Iman saya menghasilkan sesuatu. Dan iman Anda, kalau Anda betul-betul percaya dan kemudian menyerahkan hati kepada Tuhan, kemudian roh iman bekerja dalam diri Anda, dan kemudian para malaikat meresponi apa yang Anda percaya. Jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang. Mungkin pendapatan Anda sekarang per bulan misalnya 5 juta rupiah, Anda mau percaya bahwa Anda akan meningkat jadi 15-20 juta rupiah. Itu akan terjadi ketika Anda tekuni. Anda tekuni, maka para malaikat yang bekerja di substitusi kemakmuran yang dari Tuhan, yang dari Allah itu akan bekerja merespon iman Anda. Karena roh iman dari Allah itu akan masuk, dan kemudian itu cocok dengan Anda telah menyerahkan hati kepada Dia, kepada Allah. Kemudian Dia akan bekerja menghasilkan itu. Tiba-tiba dapat peluang yang Anda percaya 20 juta, tahu jadinya sebulannya 50 juta. Ini contoh. Iman Anda itu, kalau dia betul, iman yang sejati yang berasal dari Tuhan, roh Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu. Dia tidak kosong, dia akan menghasilkan sesuatu. Apapun itu. Bukan hanya soal penyakit. Bukan hanya soal roh jahat. Bukan hanya soal pendapatan Anda, bahkan nasib Anda, anak Anda, istri Anda, atau suami Anda, atau orang-orang di sekitar Anda, ditentukan oleh apakah Anda percaya Tuhan mau bekerja. Ditentukan apakah Anda percaya Tuhan mau bekerja. Dan ketika Anda buka ruang hati seluas-luasnya dan jiwa seluasnya, tiba-tiba roh iman yang dari Allah masuk. Dia mengerami apa yang Anda percaya. Kemudian responnya para malaikat Tuhan, malaikat Allah akan bekerja dan menghasilkan mujizat demi mujizat dalam hidup Anda. Iman sebagai motor penggerak mujizat. Itu Anda butuhkan, sangat Anda butuhkan. Jangan pikir Anda rajin masuk gereja setiap minggu, rajin pergi ke ibadah setiap hari sekian, berarti Anda itu berani. Tidak, berani tidak ada hubungan dengan gereja. Dengar baik-baik. Buka Alkitab. Dengar baik-baik. Kerohanian tidak ada hubungan dengan gereja. Itu urusan pribadi Anda. Dari seorang Abraham, pribadi Abraham. Dari seorang pribadi Elia dan Elisa. Di zaman Elia dan Elisa sudah ada sinagog. Yang terjadi apa? Oke, karena ada pemakaian kepada Elia dan Elisa, maka ada orang-orang yang percaya bahwa mereka sebagai nabi Allah, dipakai Allah dengan heran, memberi juga perpuluhan kepada mereka. Padahal di situ ada sinagog. Nah, ini masalahnya. Mereka membawa perpuluhan, misalnya roti. Mereka dapat misalnya 500 roti dalam sebulan. Sebagai makanan tiap hari, mereka beri 1/10 50 roti. 50 ketul roti mereka serahkan kepada Nabi. Ini contoh. Dan yang lain-lain. Nah, ini sebuah contoh bahwa kalau roh iman bekerja dalam diri seorang, segala sesuatu akan berubah. Anda mungkin akan bisa menjadi orang yang sangat ekstrim, seperti Elia atau seperti Elisa. Saya tidak lagi mengajar bahwa Anda harus jadi seperti Elia dan Elisa. Itu kan tidak, beda-beda. Pemakaian kita itu beda-beda, tidak sama. Tapi maksud saya roh iman itu yang ekstrim. Roh iman itu ekstrim. Abraham mau keluar dari Ur Kasdim. Lut itu sering dengar cerita pamannya, dan dia percaya cerita pamannya. Dia percaya bahwa pamannya itu berhubungan dengan sebuah oknum roh yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dia ambil bagian, dia ikut, dan dari itulah dia mendapat bagian. Disuruh dia pilih Sodom dan Gomora. Karena itu tempat yang permai, tempat yang subur dan hijau. Nah, tetapi namanya pilihan manusia. Kan bisa salah. Walaupun Lut orang benar, tapi kan akhirnya jadinya seperti apa?
akhir hidupnya kan jelas sekali di gua bersama anaknya. Dia dapat anak lagi dari anaknya sendiri. Nah, penonton sekalian, iman sebagai penggerak mujizat. Mujizat yang kecil-kecil yang saya juga sering kerjakan kepada orang-orang tertentu. Yang saya sering kerjakan kepada orang tertentu itu yang kecil-kecil. Mungkin untuk Anda bisa mengimani lebih, tapi cobalah berpikir yang praktis, yang masuk di akal, yang sederhana. Jangan fantastis, bombastis. Itu akan jadi tidak benar. Akan jadi tidak benar. Jadi berpikirlah sederhana. Karena Tuhan kita itu sangat irit, pribadi yang sangat irit. Bayangkan dia bikin roti itu sisanya 12 bakul. Beberapa ketul roti, ada sisanya 12 bakul. Apa yang Tuhan bikin? Orang yang membawa roti itu, dia kembalikan 12 bakul itu kepada orang ini, kepada anak ini. Sangat dia tidak buang, walaupun sewaktu-waktu Tuhan dapat melakukan mujizat. Dia dapat membayar pajak mereka semua, dia dan rasul-rasul, murid-muridnya semua. Yang ada mungkin 120 orang yang sering mengikuti dia. Dia dapat membayar pajaknya dan pajak mereka. Tapi dia pergi, dia suruh Petrus pergi. Itu dia bilang bahwa di mulut ikan yang akan dikail oleh Petrus itu akan ada emas. Ambil itu dan bayar pajakku serta pajakmu. Bukankah dia dapat membuat emas sebesar 10 kilogram, kemudian bayar saja semua pajak mereka? Kenapa dia seperti ini? Perbuatan Allah itu kepada orang itu sangat pribadi. Dengar baik-baik. Dari seorang Abraham telah melahirkan seluruh bangsa Israel yang hebat. Itu juga sebenarnya secara pribadi, bangsa pilihan yang tidak dapat dikalahkan. Karena mereka itu dalam rencana Allah. Bahkan ketika Bileam bin Peor itu mau mengutuki mereka, karena dia seorang ahli kutuk yang hebat, Allah pun takut. Kenapa? Dia harus suruh malaikat menghadang Bileam itu. Malaikat itu menghadang keledai Bileam jangan berjalan. Karena Bileam itu marah, dia cambuki keledainya dan keledainya terpaksa bicara. Tuhan, itu di muka ada malaikat, jangan nekat. Misalnya kan, ada malaikat, jadi jangan nekat. Dia lihat, tiba-tiba dia lihat matanya terbuka. Astaga, betul ada malaikat. Dia balik. Rencana dia mengutuki jadi apa? Jadi memberkati. Padahal kalau ada seorang juru kutuk yang hebat seperti Bileam, kalau dia kutuk Israel, kenapa? Israel juga punya celahnya, ada dosanya. Kalau tidak ada, itu mereka bukan manusia. Sedangkan malaikat saja boleh jatuh dalam dosa, jadi dari Lucifer jadi Lucifer, apalagi mereka. Karena Tuhan takut celah mereka. Kalau sampai Bileam perkataannya mengutuk, berarti akan kena berkat Allah itu kan jadi apa? Kutuk. Allah tidak mau dan Allah tidak mengambil risiko itu. Jadi yang dia bikin hadang saja Bileam bin Peor itu. Tukang kutuk ini jangan sampai mengutuki orang Israel. Nah, saya kira iman sebagai mesin penggerak dari sebuah mujizat Anda butuhkan dan perlukan. Kalau tidak, sia-sia Anda jadi orang Kristen. Sebab apa? Banyak orang Kristen tanpa iman. Banyak orang Kristen dalam ibadah tetapi tidak punya iman. Tidak punya iman. Begitu sakit bingung. Begitu kena roh jahat, pendetanya lari. Karena roh jahat ngamuk, terpaksa pendetanya lari, tidak muncul-muncul. Takut. Ini apa? Kekristenan macam apa? Kekristenan ini kekristenan sampah. Di hadapan Allah sampah. Jadi jangan jadi orang Kristen pecundang. Jadilah orang Kristen yang berhasil dalam mempercayai Allah. Memiliki iman seperti saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Saya kira cukup saja sampai di sini. Sampai kita berjumpa lagi besok di jam yang sama, jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, berarti jam 3 Jakarta, Indonesia Barat, jam 5 waktu Indonesia Timur, misalnya di Papua dan Ambon. Saya kira demikian. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami,
ataupun juga Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami via WhatsApp di 0812 8855 9499. Halo, selamat sore. Halo, Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Oh ya, dengan Pak Eka ini di Tomohon. Iya, apa yang mau didoakan Pak? Silakan. Iya, ini lagi sakit dan mungkin ada kiriman energi negatif ya. Kayak panas begitu, terus bikin emosi begitu Pak. Mohon didoakan atau apa yang terjadi sebenarnya. Bagian mana yang rasa panas? Ya, panas sampai di kepala Pak. Di kepala sampai di dada. Oke, Di pegang. kepala, di dada. Iya, moodnya terus bikin apa Pak? Bikin kayak energi negatif begitu, bikin orang cepat marah begitu. Sudah minum obat tapi nggak turun-turun Pak. Dia turun terus kalau sudah waktu tertentu dia kambuh lagi begitu. Ya, oke. Anda pegang saja kepala atau dada terserah. Dengan tangan kanan. Ya, Anda Ya, oke, Pak. arahkan hati kepada Tuhan. Saya tidak bisa menolong Anda, hanya Tuhan yang boleh menolong Anda. Hanya serahkan hati kepada Tuhan agar Dia menolong. Yesus Tuhan, Oke. Engkau jamah kekasih-Mu ini, jamah dan sembuhkan dan lepaskan dari yang jahat, hawa panas dan jahat dalam tubuh, di dada dan juga di kepala keluar, energi jahat di dahi keluar. Ya Syahilai Masadaya, Engkau jamah dan tolong, berkati dan urapi ya tubuhnya sejuk dan nyaman. Keluarkan nafas dari mulut seperti ini. Tubuhnya sejuk dan nyaman. Sejuk dan nyaman. Energi jahat, energi gelap, keluar. Keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, sembuhkan dan lepaskan ia. Dada, kepala dan tubuhnya sejuk dan nyaman. Hawa panas keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek, Bro. Amin, amin. Ya, agak rasa dingin sedikit Pak. Agak ada hawa sejuk. Ya, oke. Terima dengan iman. Ya. Tuhan memberkati Anda. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya, kami masih menantikan lagi Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Nomornya juga sudah ada dalam layar ponsel Anda. Silakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan, Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan menghubungi kami dan akan didoakan langsung oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu, Iya, dengan siapa di mana? dengan Tou. Iya, silakan Pak. Iya. Selamat sore, Shalom. Ya, shalom, Bro. Tahu gimana? Pastor, kita minta untuk didoakan. Mhm. Apa yang mau didoakan, Bro? Ya, Bro. Tahu? Apa yang mau didoakan? Iya, terputus ya, Bung Tau. Silakan dicoba lagi. Ya, Bro. Tahu, Anda pegang saja bagian yang bermasalah. Mungkin pegang dengan tangan kanan. Saat ini saya akan mendoakan Anda. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu Tahu, jamah dan berkati ia dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, teduh dan tenang, juga jamah keluarganya, jamah istrinya, dan jamah mereka untuk sebuah hubungan yang lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati kekasih-Mu ini dengan ketenangan, damai sejahtera dan sukacita, tenang dan teduh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Iya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dengan kami masih menantikan untuk Anda bergabung di via WhatsApp yang nomornya sudah ada dalam layar ponsel Anda. Dan bagi Anda yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp di 0812 8855 9499. Dan bagi Anda yang telah diberkati lewat pelayanan doa hambanya Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening sudah ada di dalam layar ponsel Anda, ataupun juga Anda bisa lihat di YouTube nomor rekening dari hamba Tuhan dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan apabila Anda telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti agar didoakan oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, Anda boleh menghubungi kami saat ini. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan yang Anda alami atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Ya, sebentar waktu tutup saya akan mendoakan untuk air di dalam botol air mineral, maksudnya air mineral. 1 botol Anda sediakan, jangan dibuka, biar saja seperti itu. Saya akan mendoakan khusus untuk sakit penyakit yang disebabkan roh jahat, atau Anda yang kena serangan roh jahat, atau masalah Anda disebabkan roh jahat, atau juga hal-hal yang lain di rumah Anda dan di tempat usaha Anda ada roh jahat. Saya akan mendoakan itu saat pertama setelah saya akan tutup sebentar. Anda boleh sediakan 1 botol air mineral yang kurang lebih ukurannya 1 liter atau 1,5 liter. Boleh Anda sediakan untuk Anda yang sakit penyakit disebabkan roh jahat, atau masalah dan juga keadaan rumah tangga Anda dikacaukan oleh kuasa jahat, termasuk mungkin tempat pekerjaan Anda, dan juga Anda yang alkoholik, termasuk Anda yang narkoba, Anda yang punya sifat-sifat jahat. Jika Anda mau, Anda boleh menyediakan itu. Anda boleh menyediakan 1 botol air ukuran 1 liter atau 1,5 liter air mineral. Silakan, nanti Anda boleh sediakan. Nah, Anda juga yang mau masuk, minta didoakan, saya tunggu. Ya, kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp. Jadi masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Bagi Anda yang ingin didoakan, bagi Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp.
Ya, nanti besok juga Anda boleh sediakan 1 botol air mineral ukuran 1 liter atau 1,5 liter. Saya akan mendoakan untuk Anda yang butuh kepekaan rohani. Termasuk Anda yang butuh pengurapan, itu saya akan doakan. Anda juga yang perlu untuk hal-hal yang lain, itu misalnya masalah penyakit yang sulit mencapai kesembuhan, Anda sediakan 1 botol air mineral 1,5 liter dan jangan dibuka, saya akan doakan. Itu untuk besok. Yang hari ini, yang karena roh jahat, saya akan doakan sebentar di doa tutup. Anda boleh sediakan, nanti boleh pegang dengan tangan kanan. Silakan jika Anda mau didoakan, saya tunggu. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Jika tidak, saya akan tutup pelayanan ini. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi, dan nomor rekening dari hamba Tuhan Lefran Takumansang sudah ada di siaran langsung saat ini, ataupun juga Anda boleh lihat di channel YouTube dari hamba Tuhan Lefran Takumansang. Nomor rekeningnya sudah ada dan jadwal pelayanan dari hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Anda yang telah mengirimkan donasi, mohon kiranya disertakan dengan bukti agar didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup program pelayanan doa bersama hamba Tuhan, dan saya serahkan pada hamba Tuhan. Ya, Anda yang sudah sediakan 1 botol air itu, air mineral, pegang dengan tangan kanan. Tolong buka mata Anda dan lihat air itu. Ya Yesus Tuhan, ya himia sahayana wasahibilahim, ruahakana yahubilahima tahalakum mina asana, wasadina ya ila arrahum masahayana, isahillahima yahuwa rahimima kayahumima asana. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu minta pengurapan khusus masuk ke setiap air yang ada di dalam botol, yaitu air mineral ini. Engkau jamah dan urapi untuk melepaskan orang dari kuasa jahat. Ya syahimiman asahilai masadaya, melepaskan orang dari kuasa jahat, dari santet, tenung, pelet, nujum, sihir, guna-guna ilmu-ilmu jahat. Ya hilai masadaya, demikian juga roh-roh jahat yang mempengaruhi usaha pekerjaan, yang membuat usaha mandek dan kacau, dan juga yang membuat usaha bangkrut. Roh-roh ini dalam nama Yesus juga demikian, roh jahat yang menyamar menjadi penyakit juga keluar. Dengan mereka minum air dan digosokkan di bagian tubuh yang bermasalah itu, maka roh jahat yang menyamar menjadi penyakit keluar menguap. Isana wa sa'ila yardana wa takuma yahibilahima sadaya, kuarda hasana masadina yahilahima rahakana wa takumina asana rahakalagaya, yardanaya wa sakalagaya. Engkau jamah dan urapi kuasa jahat mundur dalam nama Yesus, termasuk kuasa jahat di tempat usaha dan pekerjaan, termasuk kuasa jahat dalam sifat. Ya sana ya ilaim,
yang membuat orang tidak tenang, orang jadi liar, orang jadi ganas, dan juga orang tidak tenang, Engkau jamah lewat ia minum air ini, maka ia terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Damai, sejahtera, sukacita, dan ketenangan mengalir. Damai, sejahtera, sukacita, dan ketenangan mengalir. Ya Railahim, buatlah air ini menjadi terang. Terang Tuhan masuk dalam air ini dan membuat air ini terang, serta terang masuk dalam tubuh, dan juga membuat kegelapan dalam tubuh, yaitu roh jahat keluar. Roh jahat dalam sifat yang membuat orang-orang terikat alkohol, narkoba, orang yang terikat sifat-sifat buruk termasuk porno aksi, pornografi, dan juga pornomaniak, Engkau jamah dan lepaskan, dan ketergantungan dan juga ikatan-ikatan percabulan dan persinahan, rakayalahima zaknah tayahum, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Maka ragayalar dan naya wasadina yahilahim, Engkau Tuhan tolong jamah malaikatmu masuk dalam air ini, melepaskan orang-orang yang percaya kuasa Tuhan yang masuk saat ini dalam air yang akan mereka minum dalam nama Tuhan Yesus. Raya hilah bataya kurdana wasadina yahilahim. Tuhan, Engkau jamah dan tolong sifat-sifat jahat lainnya, sifat munafik, yaitu roh munafik. Demikian juga sifat-sifat jahat, iri, dengki, demikian juga sifat-sifat jahat yang ada roh jahatnya. Saat mereka minum dikeluarkan dalam nama Tuhan Yesus, termasuk roh jahat yang menyebabkan pemecah belah, roh pemecah belah, Railahim dikeluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga semua masalah lainnya yang disebabkan roh jahat, termasuk masalah dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri dan orang tua dan anak. Rayalah basilah imalah hakayan dihadadas. Demikian juga roh kacau keluar dengan air ini diminum atau dipercik di tempat-tempat yang dimaksud dalam nama Tuhan Yesus. Ya sahilai masadaya, terang Tuhan masuk dan air ini menjadi terang, bercahaya dan terang. Setiap tetes, setiap partikel dan molekulnya dalam nama Tuhan terang, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, haleluya, amin. Silakan Anda kocok dengan tangan kanan botolnya, dikocok-kocok dengan tangan kanan. Setelah itu Anda taruh saja di meja, dan Anda lihat, tunggu 1 jam kemudian baru Anda boleh konsumsi. 1 jam setelah ini Anda baru boleh konsumsi. Dan boleh Anda foto dan kirim. Anda boleh foto dan kirim ke WhatsApp saya itu, atau juga boleh ke Facebook. Kalau Anda mau kirim, jelaskan nama Anda. Tidak perlu kasih tahu masalah Anda, kasih tahu saja nama Anda dan dari daerah mana. Kemudian untuk Anda yang memang di roh jahat itu di rumah, di tempat usaha, Anda boleh percik. Anda boleh percik air itu. Kalau Anda sial, usaha Anda mengalami masalah yang serius, Anda punya masalah finansial, Anda boleh cuci wajah Anda, tangan dan kaki. Demikian juga Anda yang roh jahat yang serius, Anda juga boleh minum air ini. Saya kira ini cukup jelas. Jika Anda mau bikin juga air yang sama, Anda mau bikin untuk urusan yang sama, nanti Anda boleh lihat video ini di YouTube. Nanti Anda boleh lihat video ini lagi di YouTube dan ikut saja dan tolong diimani. Kuasa yang telah bekerja masuk ke video ini tidak akan kurang. Tolong Anda juga yang bikin nanti imani. Seperti yang dilakukan tadi, Anda boleh lakukan lagi. Dan nanti lihat videonya di YouTube. Saya kira demikian. Terima kasih. Sampai jumpa besok hari. Tuhan memberkati.